hanya untuk Allah ya. Adalah untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk main-main. Baik, kita mulai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal abnai salih was salihat azanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya di tanggal yang ke-14 Allah kembali pertemukan kita di waktu sore hari ini ya, di akhir-akhir menjelang kita berbuka puasa. Baik. Dan pada waktu berbuka puasa atau menjelang berbuka puasa ataupun pada waktu berpuasa itu sendiri ya, kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena doanya orang yang berpuasa itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikabulkan. Dan diantaranya yang kita pelajari adalah doa-doa harian kita, mulai kita bangun tidur sampai kita kembali tertidur, ya, kembali tidur di malam hari. Alhamdulillah kita sudah masuk doa yang ke-14, ya, kita sudah pulang dari rumah kita, sudah pulang dari masjid, maksudnya menuju rumah kita, berarti menandakan sudah selesai sholat subuh, ya. Sholat subuh sudah selesai, kita pulang ke rumah, kemudian kita masuk rumah. Nah, apa doanya masuk rumah? Baik, yang sudah melihat di buku, apa doanya masuk rumah? Mudah sekali. Bismillah. Bismillah. Baik, mumtaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, Bismillah. Selain Bismillah, ada yang tahu lagi doa masuk rumah? Kalau masuk rumah, kita ucapkan apa lagi? Pikirnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillah. Kemudian Assalamualaikum. Setelah itu adakah doa lain? Adakah? Ada yang tahu? Ada. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Apakah doa-doa tersebut yang awal bismillah, kemudian assalamualaikum, kemudian bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Apakah ketiga doa tersebut semuanya sahih datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Baik, yang pertama berkaitan dengan Bismillah, ya, Bismillah dengan nama Allah, ya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Jabir ya, bin Abdullah, beliau berkata, ya, bahwasannya dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ya, jadi Jabir berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu
Fadzakarallahu 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi. Qala asyaitanu la mabita lakum wa la asya'a. Wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi qala syaitanu adraktumul mabit fa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi adraktumul mabita wa asya. Qala adraktumul mabita wal asya. Baik. Artinya adalah idza dakhala ar-rajulu baitahu. Idza dakhala ar-rajulu baitahu. Idza, apabila dakhala masuk ar-rajulu seseorang, jika seseorang di antara kalian masuk, ya, jika seorang manusia atau seorang di antara kalian masuk mana? Baitahu, bait rumahnya. Baitahu. Jika seorang di antara kalian masuk dalam rumahnya, ya, jika seseorang masuk dalam rumahnya, kemudian fadzakarallaha, kemudian dia menyebut nama Allah, inda dukhulihi, ketika dia masuk rumah, wa inda ta'amihi, dan ketika dia hendak mau makan, ya, qala syaitanu, setan berkata kepada anak buahnya, pada teman-temannya, ya, kepada teman-temannya, kepada anak buahnya, ya. Jadi setan itu, setiap setan ada pemimpinnya, kemudian ada teman-teman anak buahnya, ya. Bagaimana setan berbangga-bangga dengan perbuatan yang telah menyesatkan manusia, kemudian nanti ada yang kedudukannya paling dekat dengan iblis laknatullah alaih. Baik. Pemimpin setan itu berkata kepada anak buahnya atau kepada teman-temannya. Qala syaitan, telah berkata syaitan kepada teman-temannya, ya, la mabita lakum. Tidak ada, kata setan itu, tempat tidur untuk kalian. Ya. Ketika setan itu ketika orang itu membaca apa? Makan, masuk, baca bismillah, menyebut nama Allah, makan, menyebut nama Allah, kata setannya, qala asyaitanu, berkata setan kepada teman-teman, kepada kawan-kawannya, kepada anak buahnya, la mabita lakum. Ya, tidak ada tempat tidur buat kalian, tempat untuk tidur untuk kalian. Wala asya'a, dan juga tidak ada makan malam. Tidak ada makanan untuk kalian. Jadi tidak ada tempat tidur untuk kalian dan tidak ada makan untuk kalian. Wah, ya, setan nggak bisa masuk rumah kita dan nggak bisa ikut makan bareng kita. Kalau kita baca apa? Bismillah. Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitanu la mabita lakum wala asya. Tapi lanjutannya, wa idza dakhala, dan apabila seorang masuk ke dalam rumahnya, falam yadhkurillah, dan dia tidak menyebut nama Allah, inda dukhulihi, ketika masuk dalam rumah. Qala syaitanu, maka setan berkata kepada anak buahnya, kepada teman-temannya, adraktumul mabita, ya. Tunggu, setan berkata kepada teman-temannya, kepada anak buahnya, adraktumul mabita, selamat untuk kalian. Kalian dapat tempat menginap malam ini. Gratis. Selamat untuk kalian. Kalian mendapat tempat menginap. Ngeri kan? Fa idza lam yazkurillaha inda ta'amihi, dan ketika dia tidak menyebut nama Allah ketika makan, ya, ketika makan dia tidak menyebut nama Allah, ya, maka kata setan, qala, setan berkata kepada teman-temannya, kepada anak buahnya, adraktumul mabita wal asya. Selamat, kalian dapat tempat menginap dan juga makan malam. Subhanallah, ya. Ini
sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sesuatu yang sangat besar, agung ya, bukan main-main ini. Karena Allah berfirman, Assalamualaikum. ya, lakum adu, Waalaikumsalam. inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi siapa yang mau berkumpul sama musuhnya? Ada yang mau tidur sama musuhnya? Ada nggak? Tidak mau. Nggak ada. Ya, antum misalkan lagi berperang sama orang kafir. Misalkan antum, misalkan ya, ini misalkan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kufar, ya. Antum perang bersama misalkan orang kaum kufarnya, misalkan orang Eropa atau orang Amerika atau orang mana lah ya, orang kufar atau orang Afrika dan lain sebagainya, orang kafir pokoknya. Antum perang bersama mereka, atau antum ketika itu perang bersama pasukannya, misalkan pasukannya Dajjal, misalkan pasukan kafir, ya. Apakah antum mau antum tidur bersama kaum kufar tersebut, musuh-musuh antum tersebut? Mereka tidur di samping antum, ya, di tempat tidur antum. Kalau antum punya istri, bersama istri antum. Antum punya anak, bersama anak antum. Mau nggak kira-kira? Mau nggak kira-kira, anak soleh? Kita Mau. tidur sama musuh kita, orang kafir. Mau. Mau? Orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, setan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu laknatullah alaih. Ya, orang apa, makhluk yang menggoda kita. Ya. Orang yang soleh. Oh, kalau orang soleh ya kita mau. Ini orang kafir, dia setan itu kafir. Ya. Kira-kira mau nggak? Tadi Ustaz bilangnya orang-orang yang soleh. Oh, soleh. Kafir. Kafir. Ya, gak usah marah-marah juga kali. Kira-kira antum mau nggak tidur bersama orang-orang yang menjadi musuh antum, kafir, yang Allah laknat dia? Tentu saja tidak mau. Mungkin Anda salah dengar, Sat. Tidak ada seorang muslim pun mau. Ya. Sat. Mungkin Anda salah dengar, Sat. Ya, kita bisa lanjut lagi ya. Dah, skip lagi. Silent lagi. Nanti nanya nanti lagi. Kemudian yang kedua, ya, fa idza lam yadhkurillaha inda ta'amihi. Dan jika dia tidak makan, tidak menyebut nama Allah. Ya, qala syaitan, ya setan berkata kepada teman-temannya, kepada anak buahnya, adraktumul mabita wal asya. Selamat kalian mendapatkan tempat tinggal tadi sudah, wal asya, dan makan malam. Makan. Antum mau nggak kira-kira makan bareng sama musuh antum? Kayak di hotel ya, Ustaz. Kayak di hotel. Kayak di hotel. Antum makan sama setan, ya kan? Musuh antum. Makanan antum yang harusnya antum makan, dimakan sama dia. Kira-kira antum mau nggak? Nggak. Tidak ada seorang muslim pun yang mau ya makan dan tidur bersama setan. Maka hadis ini menggambarkan, mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa ya bermusuhan, melakukan musuhan kepada setan. Karena apa kata Allah tadi? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Walaupun setan tidak nyata, tapi dia adalah musuh yang nyata. Sebenar-benarnya musuh. Ya. Maka hendaknya kita senantiasa memusuhi dia. Bagaimana dia senantiasa ingin menarik kita menuju jahanam, Allah bilang dari, ya, maka kita senantiasa memusuhi dia. Ya, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atau dirajam. Baik, Bismillah, gampang bacanya, tapi susah prakteknya. Mudah di lisannya, diucapkan yang mudah, tapi ketika kita masuk rumah, maka kita mempraktekannya. Nah, ketika kita masuk kamar,
Apakah kita mempraktekannya? Ketika kita makan, apakah kita mempraktekannya? Sulit. Ya, terkadang kita sudah lelah, terkadang kita sudah capek, kepanasan. Kita masuk saja. Dan terkadang kita sudah lapar, ya haus. Kita makan saja, main minum saja tanpa membaca Bismillah. Bismillah. Nanti simpan pertanyaannya. Kita belum selesai pertanyaan. Biasakan dicatat pertanyaan. Kalau mau nanya di akhir aja. Di akhir aja, biar tidak terpotong-potong pembahasannya, biar antum paham. Sekarang dalil yang kedua. Dalil ini diriwayatkan oleh, tadi yang pertama itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi yang pertama sahih, ya. Bismillah, sahih. Yang kedua adalah assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, semoga keselamatan atas kalian. Ya, dalil ini diriwayatkan, ya, oleh Imam At-Tirmizi, ya. Dan Syalbani mensahihkan hadis ini, ya. Salah hadis ini sahih. Yang assalamualaikum ini. Kita bacakan lafaznya, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepadanya, ya, berkata kepada Anas bin Malik, ya, Rasulullah SAW bersabda kepada Anas bin Malik, ya bunayya, wahai anakku. Ustaz lanjutin dulu aja bacanya, ya. Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakunu barakatan alaika wa ala ahli baitika. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya. Terjemahnya adalah, ya, artinya kurang lebih, ya bunayya, wahai anakku. Idza dakhalta, jika engkau masuk, ala ahlika, kepada keluargamu. Ya, kepada anakmu, kepada istrimu. Masuk ke rumah maksudnya, ya. Idza dakhalta ala ahlika, jika engkau masuk rumahmu, bertemu keluargamu, menemui istrimu, menemui anakmu. Fasallim, maka ucapkanlah salam. Apa ucapan salam? Assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fasallim, maka ucapkanlah salam. Agar apa? Yakunu barokatan, agar salam itu menjadikan keberkahan, ya, agar mendatangkan keberkahan, ya, biar datang berkah kepadamu, ya, alaika, kepadamu, agar datang keberkahan kepadamu, ya, wa ala ahli baitika, dan juga keberkahan itu datang kepada ahli baitika, pada keluargamu, ya, kepada keluargamu yang ada di rumah, pada istrimu, pada anak. Baik, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakunu barakatan alaika wa ala ahli baitika. Wahai anakku, kenapa disebut Anas bin Malik disebut wahai anakku? Kenapa? Ada yang tahu? Karena Anas bin Malik itu dititipkan oleh ibunya kepada Rasulullah, dijadikan apa? Pembantunya Rasul. Ibunya menitipkan anak pembantunya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik ini dititipkan dan tinggal bersama Rasulullah, maka Anas bin Malik mendapatkan banyak sekali keberkahan ketika tinggal bersama Rasulullah. Di antaranya, ya, banyak meriwayatkan hadis. Kemudian Anas bin Malik juga pernah didoakan oleh Rasulullah, ya, mempunyai banyak keturunan, ya, dan dipanjangkan umurnya. Dan terbukti Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat yang umurnya panjang sekali, ya, dan bertemu dengan beberapa generasi, ya, bertemu tabiin, dan kadang bertemu dengan beberapa tabiut tabiin, ya, zamannya.
dan dia mempunyai anak banyak sekali. Ustaz lupa berapa puluh atau ratus, lupa. Banyak sekali anaknya pokoknya. Ya, Anas bin Malik ini dipanggil Rasulullah, ya Bunaya. 100 Ustaz. Ya. Ya Bunaya, 100 dong. Ya Bunaya, wahai anakku. Karena dia dalam Anas bin Malik ini dalam binaan Rasulullah. Bagaimana Zaid bin Harisah, kemudian Ali bin Abi Thalib, ya. Mereka ada lagi Umair, ya, yang berada dalam bimbingannya Rasulullah SAW. Anak-anak kecil, Rasulullah di sekitar Rasulullah itu banyak anak-anak kecil yang berada di rumahnya. Ya bunaya idza dakhalta ala ahlika. Ya wahai anakku, jika ini berarti sudah besar Anas bin Malik, ya. Wahai anakku, jika engkau masuk ke dalam rumahmu, kepada keluargamu, menemui keluargamu. Ya, dakhala ala itu artinya menemui. Idza dakhalta ala ahlika, jika engkau menemui keluargamu. Fasallim, maka ucapkanlah salam, yakunu barakatan alaika wa ala ahli baitika. Maka salam itu akan menjadikan atau mendatangkan keberkahan untukmu dan juga keberkahan untuk keluargamu. Maka kata para ulama, ya, mengucapkan salam itu bisa mendatangkan keberkahan untuk kita, ya, dan juga keberkahan untuk keluarga kita. Jadi mengucapkan salam ini sebagaimana dilakukan dalam hadis tersebut, yang diucapkannya akan menjadikan sebab bertambahnya, salah satunya teman, tambahnya keberkahan, ya, ziyadatul bir, bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya keberkahan kepada orang yang mengucapkan salam tersebut dan juga kepada keluarganya. Juga ucapan salam ini juga ada di dalam Al-Quran, ya, dalam surat An-Nur ayat yang ke-61. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. Mubarakatan thayyibatan. Fa idza dakhaltum, dan jika kalian masuk buyutan, suatu rumah, ya, jika kalian mau masuk suatu rumah, ya, fasallimu, maka hendaklah kalian mengucapkan salam ala anfusikum, terhadap diri-diri kalian, ya, mengucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut, ya, baik itu rumah kalian ataupun rumah orang lain. Kalau masuk rumah, ucapkanlah salam, ya, ucapkanlah salam kepada rumah pemilik rumah ini atau juga kepada antum sendiri kalau antum yang pemiliknya, ya. Tahiyatan min indillah, karena tahiyatnya salam yang ditetapkan dari sisi Allah tersebut, mubarakatan thayyibatan, yaitu Allah akan memberikan keberkahan yang baik, berkat yang baik. Ini adalah dalam surat An-Nur ayat 61. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ya, ini diriwayatkan dia dalam Adabul Mufrad, ya, sahih. Jabir berkata, jika engkau masuk, Jabir ini seorang sahabat, ya, yang tadi diajarkan oleh Rasulullah tadi. Nah, dia berkata lagi kepada mungkin para sahabatnya, ya, jika engkau masuk rumah dan menemui keluargamu, maka ucapkanlah salam pada mereka sebagai salam penghormatan di sisi Allah dan juga untuk mendapatkan berkah yang baik. Ketika mengomentari ayat ini, ya, jadi kalau masuk rumah ucapkanlah salam, ya, karena salam di sisi Allah, ya Allah, ya, dan juga akan mendapatkan keberkahan yang baik, berkat yang baik. Baik. Sekarang yang ketiga, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina. Ustaz, tunggu Ustaz udah harus udah nulis ya, Ustaz? Belum. Sabar ya. Nanti kalau mau nanya juga sabar. Ya, baik. Adapun doa yang ma'ruf yang biasa diucapkan oleh kaum muslimin dan ada juga di buku PPPAI antum. Nanti ini Ustaz mau sampaikan.
Ya, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Kelas 2 ini ya. Wa ala rabbina tawakkalna. Benar ya, kelas 2 kalau nggak salah ini pelajarannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya, Imam Abu Daud. Akan tetapi dalam hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mensahihkannya, di antaranya Syekh bin Baz mensahihkannya ya. Kalau sekarang ulama kontemporer sekarang, di antaranya Syekh bin Baz yang menghasankannya ya. Kemudian ada Ibnu Muflih. Kemudian ada juga yang mendoifkannya, di antaranya Syekh Albani rahimahullah taala. Kata Syekh Albani, beliau pernah dulu mensahihkan hadis ini dalam As-Sahihah. Dia pernah disahihkan sama Syekh Albani hadisnya. Tapi setelah diteliti ulang ya, sama Syekh Albani, setelah diteliti lagi, lantas kemudian beliau berubah pikiran. Syekh Albani berubah pikiran dan mengatakan bahwasannya hadis ini ada cacatnya. Dia mendoifkan hadis ini dikarenakan hadis ini ada inqita ya. Apa inqita itu? Munqati. Ya, hadis yang munqati, inqita adalah hadis yang terputus sanadnya. Ada sanad yang terputus di antara ya Syuraih bin Ubaid dan Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi surah ini menurut beberapa pendapat dia tidak mendengar hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari. Allahu a'lam bishawab. Untuk hati-hatian ya kita ikut ulama yang mendoifkan hadis ini dan tidak perlu kita jadikan doa bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna sebagai rutinitas kita. Adapun ya kalau misalkan sehari sekali atau bagaimana dan tidak meyakini bahwasannya itu adalah hadis dari Nabi SAW, atau karena memang atau bagi yang berpendapat itu hadis itu sahih, hasan ya, hadis itu hasan, silakan membaca bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkal. Adapun yang mengikuti pendapatnya Syekh Albani bahwasannya hadis itu dhaif ya, karena kita tidak tahu, kita bukan ahlul hadis, kita hanya bisa mengikuti para ulama ya. Ketika kita mendapatkan kata para ulama ini hadisnya lemah, maka kita ikuti saja ya, dan tidak perlu kita amalkan. Baik, itu berkaitan dengan doa masuk rumah ya. Pertama baca bismillah, kedua ucapkan salam, atau antum salam dulu kemudian masuk kaki kanan baca bismillah. Apa kata Rasulullah? Ya, idza dakhala rajulu baitahu, jika seorang dari kalian itu masuk rumah ya pada Allah dan dia mengucapkan nama Allah ya, inda dukhulihi, ketika masuk rumah, maka wa inda ta'amihi, dan ketika makan ya, masuk rumah ketika makan, qala syaitan ya kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya, tidak ada tempat tidur untuk kalian, tempat menginap ya, mabit itu tempat menginap, tidak ada tempat menginap untuk kalian, wala asya, dan tidak ada makan untuk kalian. Dan ini senada hadisnya dengan ya gulam samillah wa qul biyamini wa qul mimma yalik ya. Kita diperintahkan untuk membaca bismillah ketika makan. Baik, inilah beberapa penjelasan berkaitan dengan hadis-hadis atau dengan doa-doa yang berkaitan dengan doa masuk rumah. Atar sudah tidak sudah ini ya, semangat, sudah tidak pengen buru-buru nyatet ya. Pengen buru-buru nyatet apa pengen buru-buru selesai Atar? Ya, semangat sekali ya, Masya Allah. Semoga Allah berikan pahala untuk semangat antum semua. Baik, faedah yang akan ya atau yang bisa didapatkan dari beberapa doa di atas ya, di antaranya bismillah dan assalamualaikum. Yang pertama adalah ya, bismillah berarti kita meminta pertolongan kepada Allah ya. Maka hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah ketika kita masuk rumah. Tulis.
Hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah ketika masuk rumah. 1. Hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah ketika masuk rumah. Dengan mengucapkan apa? Bismillah. Tadi apa Ustadz habis meminta pertolongan? Kita meminta pertolongan kepada Allah ketika masuk rumah. Hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah ketika masuk rumah. Nah, tadi sudah itu. Hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah dengan baca bismillah ketika masuk rumah. Boleh lengkap ya, tadi Masya Allah. Hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah dengan baca bismillah ketika masuk. Ustaz, udah suruh nulis ya? Kamu pada ramai sekali ya. Alhamdulillah. Baik. Yang kedua. Belum, Ustaz. Ntar kemana saja antum? Berarti antum tadi nggak dengar Ustaz ya? Tadi tuh anak ini Ustaz habis buang dahak Ustaz. Jadi anak ketinggalan kayaknya. Kalau habis dipuji sama Ustaz tadi. Kita ngasih tahu. Semangat. Semangat. Tadi dicek ya di chat ya. Nomor 2 apa? Ya, yang kedua, hendaklah kita meminta keberkahan kepada Allah ketika masuk rumah. Dengan mengucapkan salam ketika masuk rumah. Hendaklah kita meminta keberkahan kepada Allah ketika masuk rumah dengan mengucapkan salam. Boleh gitu aja. Dengan mengucapkan salamnya terakhir. Hendaknya kita meminta keberkahan kepada Allah ketika masuk rumah dengan mengucapkan salam. Dengan mengucapkan salam. Halo Ustaz. Hendaknya kita meminta keberkahan kepada Allah. Hendaknya kita meminta keberkahan. Tadi keselamatan, sekarang keberkahan. Ya, hendaknya kita meminta keberkahan kepada Allah ya ketika masuk rumah. Ketika masuk rumah nih, kita minta keberkahan sama Allah. Ya. Dengan mengucapkan salam. Ya, dengan mengucapkan salam. Ustaz tadi apa Ustaz? Hendaknya kita bentar ya Ustaz, ngangkat telepon dulu. Hendaknya kita mengucapkan kan jadinya. Meminta. Bentar, saya jawab ya. Baik, hendaknya kita meminta keberkahan kepada Allah ketika masuk rumah dengan mengucapkan salam. Yang ketiga, yang kelewat bisa lihat chat ya. Yang ketiga, hendaknya kita menjadikan setan musuh kita.
hendaknya kita senantiasa menjadikan setan sebagai musuh kita. Artinya kita nggak boleh ngikutin setan. Nggak boleh berteman sama setan. Ya, karena kata Allah, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ya, karena kalau Senantiasa apa, Ustaz? hendaknya kita senantiasa memusuhi setan lah gitu aja ya. Memusuhi setan, menjadikan setan Jadi kamu sebagai, main apa? hendaknya kita menjadikan setan sebagai musuh kita. Hendaknya kita senantiasa menjadikan setan sebagai musuh kita. Ya, karena kalau kita Mana hendaknya kita senantiasa memusuhi setan. boleh, nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan ayat tadi, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Ya, sungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ya, sebagaimana tadi hadisnya, ya qala syaitanu, kalau ada orang yang nggak baca bismillah, ya ketika masuk rumah ketika makan, qala syaitanu, ya adraktumul mabita wal asya. Ya, selamat kalian mendapatkan ya tempat menginap dan makan malam. Jadi orang antum berteman dengan antum, berada di sekitar antum dan makan malam. Maka kita diperintahkan untuk tidak berteman dengan setan, maka baca bismillah ya agar setan tidak bisa ikut kita. Karena setan senantiasa mengawasi kita. Ya, senantiasa menggoda kita. Kalau Ya. jin baik, Ketiga apa, Ustaz? berteman Yang ketiga, dengan jin baik. kita menjadikan setan sebagai musuh kita. Artinya kita jangan sampai kita mengikuti tipu dayanya setan, ya. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Baik, yang ketiga. Kan sifat, Ustaz. Ya, setan kan sifat. Maka itu oleh sebab itu setan, walaupun sifat ya setan dari kalangan jin, terlebih lagi setan dari kalangan manusia dan juga setan dari kalangan jin. Antum mau berteman dengan setan dari kalangan manusia yang mengajak antum tidak mau sholat, yang mengajak antum gak usah ngaji, mau nggak kira-kira? Hendaknya apa, Yang Ustaz? memusuhi agama Allah, mau nggak kira-kira? Manusia-manusia yang memusuhi agama Allah. Nah, kira-kira antum mau nggak berteman dengan mereka? Misalkan antum hidup di zaman para sahabat, ada Abdullah bin Ubay, tokoh munafik. Kira-kira antum mau nggak duduk berdua dengan Abdullah bin Ubay, ya ngobrol sama beliau, sama Abdullah bin Ubay tersebut? Yang kita tahu Abdullah bin Ubay adalah tokoh munafik. Kira-kira mau nggak? Kan nggak mau kan? Jadi hendaknya kita jadikan ya setan ya, walaupun dari kalangan manusia atau bangsa jin, terutama bangsa jin ya, ini yang kita bahas adalah setan dari kalangan bangsa jin. Ya, adalah musuh bagi kita, musuh yang nyata. Kalau jin baik, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Ini Allah yang berkata, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Baik. Yang terakhir. Ya. Keberkahan udah ya. Perlindungan udah. Ya. Udah? Dah. yang keempat udah belum, Ustaz? Ini yang keempat ini, terakhir nih. Ya. Hendaknya kita ya menjaga keluarga kita. Hendaknya kita senantiasa menjaga keluarga kita dari segala macam keburukan. Menjaga dan melindungi keluarga kita dari segala macam keburukan. Boleh. Hendaknya kita menjaga atau melindungi keluarga kita dari segala macam keburukan. Bagaimana tadi sabda Rasul tadi kan? Hendak menjaga keluarga kita dari segala macam keburukan. Ya, dari segala atau melindungi keluarga kita dari segala macam keburukan. Ya, hendaknya kita menjaga keluarga kita dari segala macam keburukan. Sebagaimana tadi sabda Rasulullah, ya bunayya, kepada Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlika, jika engkau masuk kepada
keluargamu, menemui keluargamu, fasallim, maka ucapkanlah salam. Kenapa? Agar apa? Kata Rasulullah, Anas bin Malik itu suruh mengucapkan salam ketika menemui keluarganya. Yakunu barokatan alaika, agar diberikan yang keberkahan dengan ucapan salam tersebut. Tadi diberikan yang keberkahan. Ya, berkah itu berarti keberkahan. Tadi segala macam keburukan. Keburukan, segala macam keburukan boleh. Ya, agar diberikan yang keberkahan kepada kalian, kamu, ya kepada kamu, ya dan juga kepada keluargamu. Wala ahli baitika, dan juga kepada keluargamu. Atau di dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menjaga diri kalian, ya, dan keluarga kalian. Qu anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi kita suruh menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari apa? Ya, naro, dari api neraka. Naro ini bagian terbesar dari keburukan, puncaknya keburukan. Ya, puncaknya keburukan adalah kita dimasukkan ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Dan puncaknya kebaikan adalah kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga-Nya. Masyaallah. Alhamdulillah. Semoga nasallallahu al-afiyah wa nasallallahu jannah. Firdaus. Kita minta kepada Allah surga Firdaus, ya. Allah masukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga. Yang kelima, Sat. Itu yang keempat. Tadi udah, nggak ada yang kelima. Itu penjelasan yang keempat. Hendaknya kita Padanya keluarga kita dari segala macam keburukan. Artinya kita senantiasa melakukan kebaikan untuk keluarga kita dan tadi ya bunaya idza ta'ala ahlika fasallim yakunu barokatan alaika wa ala ahli baitika. Ya, Rasul mengajarkan Anas bin Malik untuk mengucapkan salam agar turun keberkahan padanya dan juga keberkahan kepada keluarganya. Karena keberkahan itu segala sesuatu yang baik. Maka kita meminta menjaga dan melindungi keluarga kita dari segala bentuk keburukan atau yang sesuatu yang tidak baik. Dan juga sebagai firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita cukupkan karena Ustadz mau buru-buru pasang gas ini. Gas rumah Ustadz katanya habis lagi masak Ummu Asma. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Ya, tadi katanya tuh pengen nanya, Star. Hah? baik. Katanya tuh pengen nanya. Setan dari golongan manusia, setan itu. Tapi nanyanya yang nggak penting. Bukan yang tentang masalah ini. Udah. Gimana? Ada yang mau tanya nggak? Aku cuma nanya doang, Tar. Ya. Udah. Tadi Absyar mau nanya apa itu, Sat? Absyar, Sat. Absyar, kenapa Absyar? Maksud setan dari golongan manusia, setannya itu manusia. Ya iyalah. Kan antum udah hafal ayatnya. Minal jinnati wan nas. Setan itu sifat, Absyar. Setan itu sifat. Sebagaimana firman Allah, setan itu sifat. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari bisikannya siapa? Godaannya siapa? Ya siapa yang waswasil khannas itu? Ya, dari setan. Al-Khannas itu setan yang senantiasa menggoda manusia, yang membisikkan sesuatu pada manusia. Apa yang dibisikkan? Apa membisikkan kemana? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang dia setan itu membisikkan ke dalam dada-dada manusia, membisikkan keburukan. Udah jangan sholat, jangan ini, jangan puasa gitu ya. Siapa mereka? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ini siapa yang membisikkan setan-setan itu siapa? Ya, yang kita minta berlindung kepada Allah tadi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, setan dari golongan jin dan juga setan dari golongan manusia. Jadi setan itu sifat. Sekali lagi setan itu sifat, ya, bisa dari golongan jin dan golongan manusia. Maka maka kata para ulama, ya, roisnya togut, di antara pemimpin-pemimpinnya togut adalah
adalah Fir'aun diantaranya. Selain iblis laknatullah ada juga Fir'aun. Kenapa Fir'aun? Karena Fir'aun dia mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Ya, mengajak manusia untuk berpaling kepada dirinya dari Allah, berpaling dari Allah kepada dirinya. Ya, itu termasuk setan dia. Termasuk tagut yang disembah ya dari selain Allah. Paham ya, Absyar? Jadi setan itu bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia. Jadi kalau ada orang yang menggoda manusia, ada orang manusia menggoda manusia, jangan sholat, mending main sama ikut main saya. Sungguhnya dia sedang lagi-lagi jadi setan. Dia membisikkan was-was ke dalam dada-dada manusia. Biar dia nggak sholat, biar dia nggak puasa, biar dia nggak ngaji, sebagainya. Ada lagi? Sudah. Baik. Dadah. Sallallahu alaihi wasallam. Akhir dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.